Kalau kita melihat ya di dalam Manhattan Project gereja-gereja kita saling bersatu yuk untuk menyatakan isu-isu sosial. R.C. Sproul itu mengatakan bahwa sejak lahirnya ecumenical movement, gereja bukan franchise. Saya sudah cukup kuat kok, ganti nama lah. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian, menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Henry, hari ini kita kembali di Fokus, tapi dengan episode yang khusus obrolan. Hari ini kita ada obrolan tentang gereja yang satu, yang kudus, am, dan apostolik. Jadi kita akan membahas karakter gereja ini dan pertanyaan pertama Pak. Mengenai kesatuan gereja Pak, dalam Yohanes 17 ayat 21 Yesus berkata supaya mereka semua menjadi satu. Nah gereja Protestan itu sering disebut paling melanggar perintah ini karena memiliki 40.000 denominasi. Ya, benarkah gereja Protestan itu tidak peduli perintah untuk kesatuan gereja? Saya rasa ini satu concern yang baik. Ya tentunya kita tidak akan dengan begitu gampang mengatakan, oh enggak apa-apa kok mau, ya jangankan 50.000, 100.000 juga enggak apa-apa gitu ya. Enggak ada ya. Enggak ada maksud sama sekali untuk mengentengkan akan hal ini. Nah tapi saya juga melihat bahwa di sisi yang lain pertanyaan ini perlu diletakkan di dalam konteks yang lebih tepat. Ya karena survei yang biasanya mengatakan memang denominasi Kristen ada sedemikian banyak begitu ya. Itu juga sekaligus mengatakan secara kategori besarnya ya tidak seperti itu ya. Jadi jangan dibayangkan ada 50.000 denominasi dalam pengertian ini Reform, ini Lutheran, ini Metodis, ini Anglikan dan sekian puluh ribu kategori besar yang lain. Tidak loh. Tidak. Jadi secara kategori besar bisa dikatakan ya ada, ya tapi ya tentunya tidak jauh lebih kecil daripada itu ya. Ya bahkan kalau bisa dikatakan benar-benar besar gitu ya, seperti Reform, Lutheran, Metodis, Anglikan gitu ya, Pentakosta atau mungkin karismatik kalau mau dibedakan lagi secara tersendiri, ya akan sulit bahkan kalau untuk mencari 20 itu. Ya 20 kategori besar. Nah ini yang kita perlu tahu sebagai perspektif terlebih dahulu. Jadi jangan dibayangkan 40.000 denominasi itu dalam pengertian wah semua denominasi besar. Nah yang terjadi adalah di beberapa kategori besar tadi gitu ya, bisa jadi memiliki lebih dari satu denominasi atau ya seringkali memiliki lebih dari satu denominasi. Ya contoh sederhana ya karena kita Reform ya, katakanlah aja seperti Presbyterian, itu kan sama Reform sama ya. Di Amerika saja ya, at least sebagai contoh ada yang namanya PCUSA, ya Presbyterian Church of United States of America, ada yang namanya OPC ya, Orthodox Presbyterian Church. Ya which is ini dihitung dua denominasi. Demikian kita juga di GRII gitu ya. Kita sebagai gereja Reform ya akan masuk kalau dihitung sebagai denominasi ya denominasi yang berbeda. Ya meskipun kita sama-sama Reform ya karena kita memang tidak satu organisasi. Ya seperti pembangunan gereja-gereja di dalam lingkungan GRII bukan karena kita meminta dana ya kepada gereja-gereja Presbyterian di Amerika atau gereja Reform di Eropa ya, tetapi ya karena ini adalah swadaya jemaat. Ya sehingga hal-hal seperti ini itu perlu untuk dibedakan. Nah, sehingga kalau kita menaruhnya di dalam konteks seperti tadi ya maka tidak harus berarti ya 40.000 denominasi itu menunjukkan bahwa gereja Protestan tidak mementingkan kesatuan. Ya karena ada beberapa hal sebetulnya yang perlu dibedakan ya berkenaan dengan kenapa kok sebuah denominasi baru bisa terbentuk. Yang pertama, sederhananya seperti tadi. Ya saya mengatakan bahwa GRII di Indonesia ya meskipun memang kita itu adalah Reform, kenapa ya kok tidak kemudian satu organisasi saja dengan misalnya Presbyterian di Amerika? Ya dalam satu pengertian itu tidak memungkinkan. Ya karena kita harus melihat juga ya bahwa memang gereja-gereja Protestan ya itu tidak mempunyai sumber daya sebesar gereja Roma. Contoh sederhananya aja seperti yang saya tahu karena saya kan dari Surabaya. Pada waktu saya muda juga berjemaat di gereja Tionghoa gitu ya di sana. Nah sejauh apa yang saya dengar ya bahwa gereja Tionghoa yang di Surabaya sebetulnya yang mengawali juga adalah gereja Metodis.
Nah, tetapi kemudian ya salah satunya juga karena sumber daya ya, maka akhirnya kemudian Gereja Metodis memutuskan untuk berfokus di Medan. Jadi kalau sekarang kita ke Medan, kita akan menemukan satu gereja Metodis yang besar, ya. Ya sementara yang di Surabaya bisa jadi ada sih gereja Metodis, tapi mungkin tidak yang pastinya tidak sebesar di Medan ya, sehingga saya malah lebih tahu mungkin gereja Metodis di Medan daripada gereja Metodis di Surabaya. Nah, kemudian yang mereka sudah mulai itu yang mendirikan denominasi sendiri. Ya, sehingga di dalam pengertian seperti ini ya kita melihat ini bukan keterpecahan ya. Ya, justru bukan, tentunya tidak bisa dikatakan wah gereja Metodis tidak peduli akan kesatuan gereja. Justru tidak. Ya, justru karena mereka itu mengamini kesatuan gereja ya, dan mereka melihat memang secara sumber daya terbatas. Ya, sehingga justru ketika kemudian ini menjadi sinode tersendiri, ya, maka ya gereja-gereja ya yang di Surabaya lebih berkembang. Ya, andai kata misalnya pada waktu itu gereja Metodis mengambil pendekatan yang berbeda, ya sangat bisa dipertanyakan betulkah gereja yang di Surabaya bisa berkembang seperti sekarang. Ya, demikian juga gitu ya, kalau yang pertama kali mengawali ya katakanlah seperti HKBP, ya kemudian tidak boleh ya mendirikan denominasi sendiri, apakah sekarang HKBP bisa berkembang seperti ini? Ya, sehingga sebetulnya ya pendirian denominasi ini ya saya meyakini cukup banyak ya, kalau bukan banyak ya yang berasal dari penyebab seperti ini. Ya, jadi karena memang kita tersebar dan sumber daya kita terbatas, ya sehingga akhirnya kita merestui, ya kalau mau dikatakan merestui ya, untuk gereja yang didirikan kemudian membentuk denominasi sendiri, gitu ya, mereka mengatur aturannya sendiri sehingga secara organisasi memang tidak terlalu kompleks, ya sehingga perkembangan itu bisa terjadi. Dan kalau saya boleh mengatakan ya, apa yang saya katakan ini juga bisa ditunjukkan setidaknya menurut fakta statistik ya. Ya secara usia gereja Protestan begitu ya, secara usia organisasi. Ya, secara usia organisasi ya gereja Protestan seperempatnya ya dibandingkan dengan organisasi gereja Roma. Tetapi secara jumlah jemaat sekarang sudah setengah. Ya, padahal secara usia itu seperempat dan secara sumber daya, gitu ya, wah ya nggak bisa dibandingkan ya. Organisasi gereja-gereja Protestan gitu ya dengan denominasi gereja Roma ya simply kita tidak bisa bandingkan itu. Ya, age matters. Ya bandingkan dengan misalnya juga denominasi Ortodoks Timur. Ya yang sekali lagi secara organisasi gereja itu dimulai di abad ke-11. Ya sejauh apa yang saya tahu hari ini itu jumlahnya sekitar 300 juta. Ya sementara tadi yang Protestan itu 800 sampai 900, Ortodoks 300 sampai 400, kemudian untuk gereja Roma 1,4 sampai 1,5. Ya sehingga total secara keseluruhan ya kita bersyukur ya, justru di sini kita melihat secara keseluruhan gitu ya, umat Tuhan itu ya sampai hari ini bisa dikatakan sebagai agama yang terbesar secara keseluruhan. Ya sehingga apakah itu bisa disamakan begitu saja ya dengan ketidak menghargai kesatuan, saya rasa kok tidak. Ya kalau penyebabnya itu gitu. Nah tentunya memang ya tidak semua penyebabnya seperti tadi, ini juga kita harus mengakui ya. Dan seringkali yang terjadi yang kedua itu penyebabnya adalah ya perbedaan di dalam hal kebenaran. Ya seperti contohnya juga antara gereja Roma dengan Ortodoks Timur, ya berkenaan dengan Roh Kudus ya keluar dari Bapa ataukah Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Ya demikian juga reformasi gereja Protestan itu dari ya doktrin keselamatannya, mengenai surat indulgensia, mengenai justification by faith. Ya demikian juga misalnya reform baptis, ya sama-sama reform nih, tetapi ada perbedaan berkenaan dengan baptisan anaknya, gitu ya, baptisan selam dan baptisan percik. Ya sehingga memang denominasi itu ada yang terbentuk karena penyebab seperti ini, gitu. Nah, untuk penyebab yang kedua ini, ya dalam satu pengertian memang tidak bisa kita samakan dengan yang pertama tadi ya. Kita mesti lebih berhati-hati ya untuk yang kedua ini dibandingkan yang pertama. Ya, tetapi begini, Vikaris Kias, kita juga harus menyadari ya, selama kita di masa sekarang, Yesus Tuhan kita sudah datang untuk pertama kali, tetapi dia belum datang untuk kedua kali. Ya maka sejauh mana kita bisa sama-sama menyadari ya, hari ini kita berada dalam situasi already and not yet. Sehingga di satu sisi, ya, dan ini berlaku untuk segala hal.
Ya, untuk berlaku kita juga jangan melupakan aspek already. Ya, jadi kalau mau dibilang sama sekali Protestan tidak bersatu misalnya, pengakuan iman kita sama. Gitu ya. Alkitab kita sama, ya, satu pengertian sama. Ya, kemudian juga doa kita juga kepada Tuhan yang sama already. Ya, jadi bukannya sepenuhnya not yet, sepenuhnya berbeda. Ya, sehingga faktanya pun juga kalau kita Google pihak netral gitu ya. Berapa jumlah orang Kristen, ya Google akan menunjukkan seluruh jumlah yang tadi saya mengatakan. Ya, jadi secara umum, ya kita ngomong secara umum ya, Google gitu ya, mengakui kesatuan. Ya, sehingga Google nggak akan nanya dulu, Kristen yang mana nih yang kamu maksudkan nih? Ya, berapa jumlah orang Kristen di dunia? 2,4 miliar, 2,5 miliar. Ya, jadi ini fakta juga loh ya, bahwa dunia ya tetap melihat gereja itu sebagai satu kesatuan yang tidak akan terjadi kan. Berapa jumlah orang Kristen misalnya Google memasukkan jumlah gereja plus jumlah orang Buddha misalnya, kan nggak mungkin begitu ya. Nah, sehingga ada aspek already, tapi juga di sisi yang lain ada aspek not yet. Gitu ya, ada aspek not yet, ada aspek denominasi dan seterusnya. Ya, demikian juga di dalam hal pengajaran. Ya, jadi jangan dilupakan juga ya, yang berkali-kali saya mengatakan di GRI misalnya kita mengakui pengakuan iman rasuli. Betul ya, yang diakui oleh gereja sepanjang zaman dan sepanjang abad. Tapi memang seperti juga yang pernah kita bahas di sesi yang lain, kita tetap adalah murid kebenaran. Ini Vantil yang mengatakan begitu ya. Sehingga sebagai murid pengertian kita memang terbatas. Ya, sehingga itu kenapa pada waktu kita melihat kepada Alkitab, kita melihat baptisan ini percik ya. Ya, sementara ada denominasi yang lain, enggak loh, menurut Alkitab ini baptisan itu selam. Atau kita kembali kepada Alkitab, kita melihat bahwa baptisan anak itu sah loh. Ya, meskipun memang tidak tercatat secara eksplisit di dalam perjanjian baru. Ya, sementara ada denominasi yang lain, loh mana? Enggak tercatat ini. Ya, berarti jangan gitu ya, jangan membaptiskan anak. Nah, ini yang perlu disadari ya, aspek already and not yet. Dan yang kedua gitu ya, juga perlu disadari, nah ini yang seringkali mungkin kadang-kadang orang kurang menyadari ya, teologia. Ya, teologia itu bagi yang meyakininya merupakan sesuatu hal yang sangat berharga. Ya, which is kalau mau dikatakan bisa jadi kurang disadari oleh mereka yang tidak meyakininya. Ya, sehingga ketika tadi saya mengatakan gereja Roma dengan Ortodoks Timur secara organisasi ya itu berpisah ya pada abad 11. Ya, penyebabnya apa? Roh Kudus keluar dari Bapa atau Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Ya, sehingga bagi mereka yang tidak meyakininya atau yang tidak menyeriusinya, gitu aja kok. Betul ya? Gitu aja kok. Nah, dalam hal ini izinkan saya justru mempertanyakan ya, yang mengatakan gitu aja kok, seberhak apa mereka menilai? Ya, karena saya percaya sebelum kita menilai, kita perlu untuk mengenal dan menghargai terlebih dahulu. Ya, mengkritik itu gampang, ya menegur itu sulit. Ya, karena kalau kita mau menegur berarti kan kita mau mendatangkan hal yang baik ya, bukan cuma melampiaskan kekesalan. Yang berarti kita perlu untuk mengerti kenapa suami istri itu bertengkar. Ya, kita perlu menghargai sudut pandang masing-masing. Ya, menghargai kesulitan masing-masing. Nah, baru di sana ada kemungkinan kita bisa mengakurkan mereka. Ya, tapi kita tidak mungkin bisa mengakurkan sepasang suami istri kalau pendekatan kita ini apa sih? Gitu aja kok bertengkar. Ya, saya tidak yakin sikap seperti itu akan bisa mendatangkan yang baik bagi suami atau istrinya itu. Ya, sehingga bagi yang tidak merasa bahwa hal teologia itu berharga ya, ada hak apa ya mengkritisi denominasi Protestan kok begitu banyak? Ya, karena begitu kita menyadari bahwa hal teologia ini berharga, maka kita tidak bisa begitu aja mengatakan, aduh cuma beda sedikit kok. Keluar dari Bapa dengan keluar dari Bapa dan Anak, ya percik atau selam kan sama-sama air gitu ya. Tidak akan. Ya, perbandingannya nih kalau saya boleh tanya kepada Vikaris Kias ya, at least kalau yang pernah saya tahu sih mama-mama ya, biasanya emak-emak ini kalau belanja di pasar kan pinter ya. Ya, pinter nawar, gitu ya. Ya, bahkan ketika sudah tidak bisa nawar pun gitu ya, oke, setuju, gitu ya, dengan harga yang sudah disepakati, tapi kan masih ada kiat tambahan. Ya, kalau saya dari Surabaya sih ya, orang Jawa mengatakan, embo dong, tambah dong. Ya, jadi embo itu artinya tambah beli cabai gitu ya, oke nggak bisa tawar segini ya, oke ya cabai sekilo segini, terus pada waktu dihitung, tambahlah sedikit, embo lah.
Biasanya dikasih sih. Gitu ya. Biasanya dikasih sih. Itu jagonya emak-emak gitu ya. Tapi ya saya mau tanya ya, emak-emak sejago apapun, pernah nggak ya beli emas tuh minta embo? Saya beli 1 gram, tambah dong, saya kan pelanggan lama gitu ya. Ya nggak ada. Loh, apa berarti semua penjual emas itu tidak murah hati? Penjual cabai lebih murah hati gitu ya? Loh ya tidak. Ya tidak, ini nilainya berapa? Gitu ya. Nah ini yang kita perlu sadari nih. Ya, sehingga keterpecahan denominasi yang baru akibat perbedaan mengenai keyakinan akan apa yang firman Tuhan katakan, memang ini tidak bisa kita katakan ideal. Cuman akan terlalu mengentengkan. Ya, untuk mengatakan berarti ini tidak menghargai kesatuan. Ya, saya tidak yakin bahwa yang mengentengkan seperti itu berhak mengatakan kalimat tadi. Ya, khususnya kalau saya boleh tanya, alternatifnya apa? Seringkali hanya 2 kan. Yang pertama, ya sudah tekan hati nuranimu. Dan ini yang menjadi masalah. Ketika kita mengatakan, ya sudah tekan hati nuranimu, saya mau tanya, yang biasanya disuruh menekan hati nurani yang di bawah atau yang di atas? Nah, ketika yang di atas, ya in the name of kami menghargai kesatuan, ya maka jangan sampai kemudian ada denominasi baru. Ya maka kemudian karena saya di atas dan saya tidak mungkin salah. Ya, sehingga kalau Vikaris Kias berbeda dengan saya, ya kalau sampai Vikaris Kias itu kemudian memecahkan diri, Vikaris Kias berarti tidak menghargai kesatuan. Tetapi kalau saya mengekskomunikasikan Vikaris Kias, maka itu berarti pertanyaannya, betulkah saya lebih menghargai kesatuan? Menghargai jumlah 1 dengan menghargai kesatuan itu Nggak sama loh. Iya sih, kalau saya mengekskomunikasikan Vikaris Kias, terus Vikaris Kias mendirikan gereja baru, oh enggak, itu bukan. Gereja cuma 1. Ya kan yang didirikan oleh Vikaris Kias ini bukan gereja. Saya sudah ekskomunikasikan, ya jumlah 1. Tapi permisi tanya ya, jadi saya jujur bertanya ini ya, betulkah itu sikap yang bisa dikatakan lebih menghargai kesatuan? Karena saya di atas, ya, dan saya meyakini saya tidak bisa salah. Ya, sehingga sampai ada yang di bawah gitu ya berani berbeda dengan saya di dalam segala hal loh. Begitu ya, di dalam segala hal loh. Bisa dikatakan ya, ini arguably sih. Begitu ya, ini hipotesis bisa diuji. Hal-hal ya yang menyebabkan gereja Protestan itu mendirikan denominasi yang baru. Ya, arguably itu pernah terjadi juga di dalam gereja Roma, tapi cuma perlakuannya beda. Ya, karena ketika terjadi perbedaan ya seperti Luther ekskomunikasi. Begitu ya, ekskomunikasi. Luther itu bukannya dia itu ingin melepaskan diri loh. Ya tidak loh. Ya at least ya, meskipun kalau di antara pendengar kita ada yang dari Roma mau memberikan misalnya versi sejarah reformasi dari Roma, bisa menuliskan di dalam kolom komen ya. Tetapi dari apa yang kita itu pelajari ya, dari buku-buku yang bisa ditemukan di dalam perpustakaan gitu, Luther tidak menolak diskusi. Termasuk puncaknya itu ya di Diet of Worms, dia sudah siap untuk berdiskusi dengan gentar. Tapi sekali lagi dari versi yang kita baca adalah ya dari pihak Roma pada waktu itu ya, gitu ya. Ya ini pada waktu Luther menghadap, di depannya sudah ada yang seperti ya pemimpin sidangnya gitu ya. Di sini buku-bukunya Luther. Ya, dan Luther cuma diminta, kamu mau sangkal atau tidak? Sudah itu loh. Ya, bukannya ditanya, pertimbanganmu apa? Begitu ya. Tidak loh. Dan sekali lagi ya, ini yang mengatakan seorang Martin Luther yang sebetulnya secara gereja Roma juga sudah diakui kepakarannya. Ya, karena kan dia adalah dosen ya. Betul ya. Di universitas yang diakui oleh gereja Roma. Ya memang sulit ya kalau hari ini misalnya setiap orang bikin YouTube kemudian minta kita melakukan sidang untuk menunjukkan dia benar atau salah, ya kita tidak mungkin dong gitu ya. Tapi Luther kan bukan orang seperti itu gitu. Sama sekali bukan, yang sudah diakui. Ya sudah diakui oleh gereja Roma pada waktu itu. Diberi kesempatan untuk mendiskusikan, tidak, sangkal. Atau ekskomunikasi. Sekali lagi permisi tanya, apakah itu bisa dikatakan sebagai sikap yang lebih menghargai kesatuan? Betul ya? Ya singkat tadi saya mengatakan untuk setiap penyebab denominasi baru ya, di dalam gereja Katolik jangan-jangan juga sudah ada loh. Baik secara perbedaan doktrinal, tadi kan saya mengatakan dalam gereja Protestan, gitu ya, ketika ada terjadi perbedaan doktrinal yang dianggap penting, bisa kemudian membuat denominasi baru. Di Katolik tidak terjadi. Demikian juga misalnya contoh yang lain di dalam Protestan, misalnya perbedaan di dalam hal liturgi ibadah.
gitu ya. Ya liturgi ibadah sehingga akhirnya memang sulit disatukan sehingga ya terbentuklah denominasi yang baru, Pentakosta misalnya, karismatik misalnya. Betulkah semua ekskomunikasi di dalam gereja Roma itu hanya doktrinal, tidak ada yang liturgi? Ya setidaknya dari apa yang saya tahu tidak itu. Ya ekskomunikasi yang dilakukan terakhir-terakhir ini gitu yang bisa dicek di Google dan di media sosial bukan dikarenakan doktrin keselamatan atau doktrin mengenai liturgi. Pakai bahasa apa nih? Ya Latin atau pakai bahasa setempat. Itu cukup untuk ekskomunikasi loh. Gitu ya. Ya sehingga ya jumlah satu karena itu ekskomunikasi ya sehingga jangan disebut gereja. Jumlah satu. Permisi tanya, itu betulkah itu bisa dikatakan sebagai sikap yang lebih menghargai kesatuan ini? Dan perlu disadari juga ya Vikaris Kias ya, membentuk denominasi baru itu tidak gampang. Betul ya? Ya sehingga kalau misalnya Vikaris Kias sebetulnya yang mencari-cari problem, misalnya begitu ya, sangat-sangat besar kemungkinan tidak akan berkembang itu. Ya karena kita tidak punya kuasa memaksa orang-orang harus percaya kepada kita ya. Ya, sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan meskipun denominasi itu banyak, secara besar, kategori besar, tidak banyak loh. Ya tidak banyak itu. Ya karena tidak segampang itu sebetulnya mendirikan sebuah denominasi. Itu kenapa saya tadi mengatakan meskipun jelas tidak semua terbentuknya denominasi baru karena memang beda wilayah ya. Tapi saya yakin tidak sedikit. Ya karena tidak semudah itu sebetulnya membentuk sebuah denominasi yang besar. Nah ini penyebab kedua ya. Kenapa denominasi baru itu bisa ada? Yang pertama tadi karena perluasan wilayah. Yang kedua perbedaan doktrin. Nah, memang kita harus mengakui ya, bisa ada ya terjadi ya terbentuknya denominasi baru ya karena faktor politik. Ya, atau juga ini sekarang kita harus hati-hati ya khususnya di abad yang ke-21 ini Vikaris Kias ya, terbentuknya denominasi karena faktor ekonomi. Ya, kalau saya di dalam bawah denominasi itu saya mesti kasih mungkin perpuluhan lah. Sementara saya sudah cukup kok. Ya sehingga dulu waktu saya masih baru, ya sudahlah saya di bawah satu denominasi karena saya belum memungkinkan nih. Sekarang jumlah saya sudah banyak. Ya bahkan saya sendiri sudah mendirikan beberapa cabang yang lain yang saya tahu kalau saya itu pindah mereka akan ikut saya. Karena saya yang mendirikan. Ya sudahlah. Ya kalau seperti itu ya ngapain ya? Gitu ya. Saya mesti di dalam denominasi yang lama, ya better saya ya keluar aja gitu. Ya sehingga tidak perlu istilahnya saya kemudian mesti saya kasih perpuluhan atau persembahan atau apapun itu ke dalam denominasi induk. Nah dalam hal seperti ini ya, nah itu pun juga ya Vikaris Kias. Di satu sisi memang ini jelas kita harus jauh lebih berhati-hati. Ya karena gereja bukan franchise, begitu ya. Ya tidak bisa juga karena ya saya sudah cukup kuat kok. Ya kenapa saya mesti franchise? Ganti nama lah, begitu ya. Ya supaya saya tidak perlu store sekian banyak ke induk. Ya ini kan ya di dalam dunia bisnis ya itu mungkin sesuatu hal yang saya juga nggak tahu. Itu pun juga saya nggak tahu secara prinsip kepatutannya seberapa begitu ya. Tapi apalagi di dalam hal gereja. Ya, sehingga kalau sampai kemudian denominasi baru itu terbentuk gitu ya karena faktor ekonomi, ya ini memang lebih serius sih. Gitu, lebih serius. Tetapi dalam hal ini pun ya sekali lagi oleh di Not Yet, pertanyaan saya juga sama loh. Sejauh mana juga denominasi induk itu wise. Ya di dalam membuat pengaturan dan seterusnya. Ya karena seringkali yang bukannya tidak mungkin terjadi ya. Saya nggak tahu seberapa sering ya. Bukannya tidak mungkin terjadi ya. Peraturan-peraturan yang mungkin make sense ketika semua itu masih kecil. Ya, ketika ada katakanlah misalnya seperti ini ya, ada kita 10 gereja di bawah satu denominasi yang sama semuanya kecil, maka kira-kira semuanya itu 10 bagian suara. Ada kemudian denominasi tertentu yang besar sekali. Tapi kemudian suaranya sama. Nah, ini bisa terjadi nih. Nah, dalam hal seperti ini juga sejauh mana denominasi induk itu juga mau wise ya di dalam hal berbicara. Ya meskipun yang ketiga ini tetap juga lebih memprihatinkan ya kalau sampai sinode baru terbentuk karena hal ekonomi dibandingkan dengan hal yang pertama kedua tadi. Ya sehingga sebagai kesimpulan ya dari ternyata diskusinya panjang juga ini ya. Jadi ya di satu sisi memang ini bukan hal yang ideal. Dan kita juga tidak rejoice. Gitu ya, kita juga tidak rejoice meskipun tadi saya mengatakan tetap juga ini buktinya perkembangan gereja Protestan ya. Ya tetap kita tidak rejoice, tetapi juga di sisi yang lain perlu dibedakan. Ya isu gereja bukan isu yang ringan ya, sehingga saya
Kalau boleh itu jangan seperti gampang lah, 40.000 denominasi, berarti tidak menghargai kesatuan. Ya kami misalnya satu kesatuan, padahal mungkin yang lain kamu ekskomunikasikan. Tidak sederhana itu. Ya meskipun saya juga sekali lagi harus mengatakan saya tidak juga bermaksud mengatakan yang ekskomunikasi tidak menghargai kesatuan. Saya nggak ngomong begitu loh ya. Saya mengatakan apakah pasti itu lebih menghargai kesatuan. Ya karena sekali lagi isu gereja itu sensitif karena kita berbicara mengenai keyakinan akan Tuhan dan keyakinan akan Tuhan itu berharga. Ya sehingga saya juga tidak mau gebiah uyah semua ekskomunikasi itu berarti pasti tidak menghargai kesatuan. Tapi ya di sisi yang lain bolehkah juga dipertimbangkan? Ya ketika dalam gereja Protestan itu ada banyak denominasi, juga jangan-jangan penyebabnya sama loh, cuman perlakuannya yang berbeda. Bisa kita bilang ini sebagai mix blessing begitu? Ya, atau kalau mungkin istilah yang lebih cocoknya ya ini adalah suatu ketidakidealan yang Tuhan masih izinkan ya karena memang kita masih berproses di dalam dunia berdosa. Ya jadi tetap kita harus mengakui ya ini situasi reformasi ya meskipun kalau seperti sekarang ya sudah terjadi ya kalau dibicarakan juga kita juga nggak bisa kembali ke masa lalu. Ya kalau kembali ke masa lalu pun juga ya kita akan mengatakan loh ya dulu yang di gereja Roma ndak itu sih ya ndak mau mendengar dan mungkin yang dari gereja Roma lo kamu sendiri gitu. Ya itu sebenarnya apakah sejauh ya toh ya kita juga ndak bisa kembali ya di gereja yang masa lalu ya sehingga memang ini satu situasi yang emergency sih. Ya saya rasa itu istilah yang baik ya situasi emergency. Gitu ya. Jadi emergency tidak untuk dirayakan tetapi ya dalam situasi emergency atau tadi ya kita memang masih di dalam proses ya ini adalah satu ketidakidealan yang Tuhan masih izinkan dan bersyukur di dalam pemeliharaan Tuhan. Gitu ya. Kita masih bisa dilihat sebagai satu. Tetap alam maut tidak menguasainya ya. Ya. Dan tadi juga selain alam maut ternyata juga dunia masih ketika ditanya jumlah orang Kristen berapa menganggap kita itu satu. Ini juga penting. R.C. Sproul itu mengatakan bahwa sejak lahirnya ecumenical movement, gereja justru lebih banyak pecah daripada bersatu. Bagaimana tanggapan Pak Henry? Oke, nah ini terlebih dahulu ya kita perlu menyadari bahwa pertanyaan kedua dengan pertama ini tidak sama loh, meskipun kelihatannya sama ya. Karena yang pertama itu kan denominasi. Yang kedua ini kan berbicara mengenai gereja. Gitu ya, nggak sama. Gitu ya, at least tidak bisa sepenuhnya disamakan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, nah ini juga perlu ditanya ini, saya tidak tahu ya konteksnya R.C. Sproul itu atau yang persisnya dia maksudkan itu apa. Ya karena pertanyaan yang paling penting adalah jumlah gereja tambah jumlah keterpecahan gereja semakin banyak ya. Iya. Ya tentunya ya yang kita harus tanya, tapi yang saya tidak tahu apakah dia jawab atau tidak. Yang terpecah itu gereja yang ikut di dalam ecumenical movement atau tidak, gitu ya. Nah, ini pertanyaan penting dong gitu ya. Saya nggak tahu apa yang dia maksudkan adalah gereja-gereja yang ikut ecumenical movement itu kok lebih banyak terpecah atau gereja secara keseluruhan yang berarti kan nggak harus ya gereja yang terpecah ini yang ikut gereja ecumenical movement. Ya ini kita harus make sure dulu ya. Ya, tentunya ya kalau misalnya yang terpecah itu adalah gereja-gereja yang tidak ikut ecumenical movement. Nah ini lain dong gitu ya pertimbangannya ketimbang kalau gereja yang terpecah justru yang ikut kepada ecumenical movement. Ya saya rasa itu perlu dibedakan terlebih dahulu, Vikaris Kias. Tapi bagaimana dengan ecumenical movement itu sendiri, Pak? Oke. Ya sebetulnya ya gereja mana sih gitu ya yang kita tidak ingin lebih atau mungkin gereja mana ya yang benar-benar mengatakan bahwa di luar saya nggak ada yang benar. Gitu ya, sehingga di luar sehingga itu kenapa saya tidak mau bekerja sama dengan gereja lain manapun juga. Andai kata pun ada ya, itu sangat kecil dan itu justru mungkin yang perlu dipertanyakan betulkah itu gereja. Secara umum harusnya tidak loh. Gitu ya, secara umum harusnya tidak. Ya sehingga gerakan-gerakan untuk persatuan gereja ya secara prinsip tentunya itu merupakan suatu gerakan yang baik. Tapi kembali yang saya beberapa kali terus ulang juga sejauh mana menyadari bahwa isu gereja, keyakinan akan Tuhan itu sebuah isu yang kompleks ya sehingga jangan kemudian pokoknya kita bersatulah tanpa memandang keberbedaan kita bersatu dah. Kebersatuan apa dulu nih? Ya sehingga kalau nggak salah ya saya memang pernah menyimak juga ya ada yang namanya The Manhattan Project gitu ya di mana kemudian R.C. Sproul itu menolak untuk menolak untuk menandatangani gitu ya. Ya kalau dari sisinya R.C. Sproul sendiri ya dia melihat ini
Ya meskipun memang kalau kita melihat ya di dalam Manhattan Project itu sendiri adalah ya kita gereja-gereja kita saling bersatu yuk untuk menyatakan isu-isu sosial gitu ya, menyatakan misalnya mengenai pernikahan di luar hubungan seksual di luar pernikahan gitu ya. Which is seharusnya itu bisa diakomodasi ya, kita bekerja sama dalam hal seperti itu. Tetapi ya at least dari sudut pandang R.C. Sproul kok kelihatannya agak mencampurkan mengenai common grace dan special grace antara anugerah umum dan anugerah khusus. Ya sehingga itu kenapa akhirnya ya at least dari sisinya dia menolak untuk menandatangani. Nah saya nggak tahu apakah pernyataan tadi juga salah satunya di dalam konteks dia menolak untuk menandatangani hal itu ya. Ya sehingga untuk taraf sekarang ya kalau saya boleh mengatakan ya ecumenical movement yang pasti itu harus sangat jelas. Ya di dalam hal apa ini? Ya movementnya dalam hal apa ini? Dan yang kedua ya nggak bisa dipaksakan. Ya karena namanya juga ecumenical movement ya, kita tidak bisa memaksakan dan perlu menghargai juga kalau misalnya ada ya misalnya seperti R.C. Sproul atau gereja-gereja yang lain yang merasa belum terlalu sejahtera hati nuraninya untuk bergabung. Nah sebaliknya juga ya dari pihak yang tidak bergabung kecuali memang dilihat ini sesuatu hal yang sangat berbahaya, ya coba tunjukkan satu sikap menghargai juga lah. Tidak perlu juga kita terlalu seperti sampai ini sesuatu hal yang sangat berbahaya, yang sangat salah. Nah ini juga mungkin bukan sikap yang tepat. Ya sehingga bagaimana memberikan sikap yang tepat terhadap gerakan ekumenis itu penting sekali sih di dalam situasi yang sekarang. Baik Pak, hari ini kita sampai di sini. Terima kasih untuk setiap pertanyaannya. Kita akan lanjutkan tema ini untuk episode selanjutnya. Baik, ya. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab. Tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.